Awal mulanya aku indigo itu dari umur 3 tahun. Ayah angkat aku datang, kebetulan ayah angkat aku itu orang pintar, orang bisa juga. Terus datang ke rumah nanyain keadaanku, ngeliat keadaanku. Terus si ayah aku bilang, kayaknya ini bukan kena gendam, tapi kemasukan. Nama aku Sasi Andari, kalian bisa panggil aku Sasi. Awal mulanya aku indigo, waktu aku umur 3 tahun, aku lagi pergi ke rumah kakek aku. Di rumah kakek aku itu ada 2 lantai, di situ aku dilarang naik ke lantai 2. Tapi namanya anak kecil kan pasti penasaran, pasti ngeyel, pengen tahu kenapa sih nggak boleh naik. Aku naik, terus di situ yang aku lihat cuman lukisan sama patung-patung, dan di situ berdebu. Terus pas aku udah naik, aku dipanggil, "Dek, turun." Akhirnya aku turun, terus aku balik ke rumah. Pas sudah sampai rumah, aku lihat di jendela itu kayak ada sosok, Di situ aku nangis, aku nggak tahu itu siapa. Kata papa aku, sosok itu yang ikut dari rumah kakek aku yang di lantai 2. Jadi alasan kenapa aku nggak boleh naik itu karena di atas ada sosok dan dia lumayan suka lah sama anak kecil, jadi aku diikuti. Kalau turunan ada dari kakek. Setelah aku ngeliat di jendela itu, mulai dari situ aku lumayan peka sama hal-hal seperti itu. Jadi aku ketemu sama anak kecil. Waktu itu kan aku usia 3 tahun, usia remaja. Dan di situ aku manggil dia kakak. Itu adalah sosok temen aku. Perasaan aku jadi seorang indigo adalah awalnya takut. Pertama kali lihat aku nangis, kaget pasti. Tapi seiring berjalannya waktu kayak ya udah sih, biasa aja. Jadi pertama kali aku diberitakan aku hilang itu tahun 2022. Ceritanya ada satu masalah yang bikin aku terpuruk. Jadi aku memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Sekali, 2 kali, 3 kali gagal. Dan yang keempat kalinya itu pada tanggal 4 April. Jadi di jam 2 pagi itu aku memutuskan untuk pergi dari rumah. Terus aku jalan nggak tahu mau kemana, nggak tahu arah tujuannya kemana. Berhenti di suatu jembatan. Kan di jembatan tuh kayak ada pegangan gitu kan. Aku berdiri di situ. Itu ada 2 jembatan biasa, jembatan normal buat lewat motor, mobil. Terus yang sebelahnya itu ada jembatan bekas rel kereta api, tapi itu udah nggak kepake. Jadi kayak ya udah nggak keurus saja. Aku berdiri di jembatan biasa. Aku di situ keadaannya sepi, nggak ada siapa-siapa, nggak ada motor lewat. Dalam pikiran aku mau terjun. Pas aku udah mau terjun, tiba-tiba di sebelah aku ada anak kecil. Anak kecilnya ini nih dia cantik, anggun. Dia nanyain aku, "Kenapa kamu di sini?" Terus aku bilang, "Aku mau terjun." Terus aku ditanyain, "Kenapa mau terjun? Emang ada apa sih kok mau terjun?" Gitu. Di situ aku nggak jawab. Akhirnya aku diajak sama si anak kecil ini ke jembatan yang rel kereta api tadi. Kebetulan di sebelah jembatan itu ada kayaknya pohon asem. Di situ ada pohon asem, ada pohon besar. Akhirnya aku duduk di situ sama si anak kecil itu. Terus dia nanya, "Kenapa kok mau terjun?" Terus aku cerita kenapa aku bisa mau bunuh diri, kenapa aku bisa sampai sini. Dan dia jawab, "Kalau kamu mau terjun, kamu bunuh diri di sini, nanti kamu kayak si teteh itu." Fun fact, si anak kecil ini orang Sunda. Jadi pas aku ngeliat dia nunjuk si teteh itu, di situ tuh kayak ada sosok rambutnya panjang, bajunya putih, kotor, lusuh. Dia kayak lagi ngegendong kayak gini, cuman nggak ada bayinya. Terus si anak kecil ini bilang, "Itu namanya Teteh Ayu." Terus aku ngeliat ke sana lagi, dia lagi posisinya nangis. Jadi dia kayak digendong bayi tapi nggak ada bayinya. Terus aku tanya, "Kenapa dia bisa kayak gitu?" Anak kecil ini jawab, "Jadi dia sama kayak kamu, mau mengakhiri hidup, mau bunuh diri di jembatan." Terus dia bilang, si Teteh Ayu ini nggak bisa kemana-mana. Di situ terjebak, dia nggak bisa kemana-mana.
sana, dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa nangis, cuman bisa sedih. Pertama kali aku ngeliat si anak kecil ini sama si Teteh Ayu ini, takut sih nggak ada, cuman kayak kasihan. Aku bingung kenapa kok bisa, aku lebih kasihan ke si Teteh Ayunya. Pertama kali aku ngeliat si anak kecil ini, pas aku udah pindah ke jembatan sebelahnya, kayak aku ngerasa kok aku kayak nggak asing ya sama si anak kecil ini. Komunikasi pas umur 3 tahun itu kebetulan punya temen anak kecil, tanpa aku sadari anak kecil yang aku temuin di usia aku 3 tahun itu ternyata sama kayak anak kecil yang aku temuin di 2022 kemarin. Kenapa aku bisa tahu itu sosok yang sama? Aku ngerasa kayak aku pernah ketemu sama anak kecil ini, tapi aku di situ lupa dia siapa. Ya, jadi dari usia 3 tahun kayaknya sampai usia 7 tahun itu aku kayaknya udah nggak ketemu lagi sama si anak itu. Waktu aku dikasih tahu sama si anak kecil ini soal Teteh Ayu, perasaan aku kasihan ke Teteh Ayunya. Terus aku juga ngerasa kesedihan yang dirasain sama Teteh Ayu, aku juga ngerasain kesedihan. Jadi di situ aku memutuskan untuk duduk sama si anak kecil itu di bawah pohon asem. Aku di situ cuman cerita-cerita aja, ngeliatin motor lewat. Aku keluar dari rumah itu jam 2, mungkin sampai di jembatan itu setengah 3 atau jam 3-an. Di situ aku ngerasanya sebentar, nggak ngomong banyak, nggak cerita banyak, cuman waktu 1 jaman. Dan di situ aku nggak ngerasain ada matahari, jadi aku ngerasanya cuman gelap aja, belum muncul matahari. Jadi di berita itu ternyata aku udah hilang di real life itu selama 3-4 harian. Ya, bisa dibilang aku masuk ke dimensi lain. Ceritanya waktu aku mau pulang tuh aku udah nggak sadar. Aku udah mau pulang tapi aku kayak ngerasa aku nggak sadar. Cerita dari bunda aku, pas aku balik posisinya malam jam 8 atau setengah 9-an. Aku jalan, aku buka pintu gerbang, aku ngetok pintu depan, terus katanya aku bawa kertas isinya alamat. Si anak ini waktu itu nyuruh aku pulang. Terakhir aku sadar itu si anak kecil ini nyuruh aku pulang, terus aku habis itu sama sekali udah nggak sadar. Fun fact-nya POV dari bunda aku, dia cerita kalau aku pulang itu nggak tahu naik apa, nggak tahu dari mana, tiba-tiba aku ketok pintu depan, bawa kertas isinya alamat, aku kasih ke bunda, ini bener nggak sih alamat ini? Terus bunda aku nangis, akhirnya anaknya ketemu, anaknya pulang sendiri. Dan di situ kata bunda aku, baju aku bersih, aku nggak ada kotor sama sekali. Padahal kalau di real life itu aku udah hilang 4 hari. Harusnya kalau aku duduk di tanah itu baju aku kotor, tapi di situ baju aku bersih. Jadi pas aku udah pulang, aku udah masuk rumah, kata bunda aku di situ kayak orang bingung, orang linglung, nggak tahu ini di mana, nggak tahu ini rumah siapa, nggak tahu nama aku sendiri, nggak tahu siapa bunda, siapa ada aku, nggak tahu orang rumah, nggak kenal orang-orang di rumah. Jadi di situ aku dibawa sama bunda aku ke orang pinter. Kata orang pinternya aku kena gendam. Jadi gendam itu kayak hipnotis. Jadi aku diobatin, terus pas aku balik ke rumah lagi aku masih sama kayak gitu. Setelah itu ayah aku adalah orang pinter juga, orang bisa. Terus ayah aku datang ke rumah, ngelihat keadaan aku gimana. Jadi pas aku udah sampai rumah, aku masih linglung, aku masih nggak kenal siapa-siapa. Ayah angkat aku datang ke rumah, nanyain keadaanku, ngeliat keadaanku. Terus si ayah aku bilang, kayaknya ini bukan kena gendam, tapi kemasukan. Jadi kata ayah aku ini kemasukan sosok anak kecil. Ini kayaknya anak kecilnya nggak asing deh buat aku. Sosok ini adalah sosok yang aku ketemu di jembatan rel kereta api itu. Setelah itu ayah aku bikin negosiasi sama si anak kecil ini. Kamu mau keluar atau enggak? Kamu mau keluar kapan? Terus si anak kecil ini jawab, aku nggak bisa keluar. Terus ayah aku bilang, kenapa nggak bisa keluar? Jadi fun fact, anak kecil ini masuk ke diri aku itu pas weton aku. Jadi kata si anak kecil ini, aku bisa keluar kalau pintunya udah kebuka. Selama 35 hari aku gak sadar itu, kata bunda, aku jadi anak kecil, aku jadi pakai bahasa Sunda, padahal aku gak ada Sunda-Sunda sama sekali, gak bisa juga pakai bahasa Sunda.
Oke, jadi si anak kecil ini itu namanya Mutiara, tapi dia biasa dipanggil Ayah. Si Teteh Ayu ini, dia ngikut sampai ke rumah selama 35 hari itu. Aku disuruh diajakin sama si Teteh Ayu ini buat ke jembatan lagi, buat bunuh diri lagi. Jadi kalau Ayah ini kayak sosok malaikat, sosok penjaga buat aku. Terus si Teteh Ayu ini adalah sosok yang jahat yang ngajakin aku buat bunuh diri. Jadi setelah 35 hari tepat di weton aku, ayah angkat aku datang lagi buat negosiasi lagi, nanya ke Ayah udah mau keluar belum. Nah terus di situ Ayah jawab iya mau keluar tapi dibantuin. Setelah 35 hari setelah pintunya kebuka akhirnya Ayah bisa keluar. Oke, setelah Ayah ini keluar, yang aku rasain badan aku segar kayak orang habis bangun tidur. Pokoknya segar banget di situ, badan enak, badan segar kayak habis bangun tidur. Jadi bunda aku nyuruh lihat aku tanggalan, terus aku ngeliat HP, di situ tanggal 7. Aku pikir aku perginya waktu itu tanggal 4. Terus aku ngeliat HP tanggal 7. Aku pikir di situ aku bangun tidur, jadi aku nggak sadar selama 3 harian. Aku mikirnya begitu, tapi bunda aku bilang coba lihat bulannya. Terus aku lihat bulan, ternyata bulannya bulan Mei. Aku nggak sadar sama sekali kalau di situ udah ganti bulan. Setelah Ayah keluar, aku masih komunikasi sama Ayah, aku masih bisa ngeliat Ayah, aku masih bisa berkomunikasi dengan baik, aku masih bisa nanya-nanya ke Ayah. Iya, jadi Ayah sampai sekarang, sampai detik ini pun masih ikut sama aku. Oke, jadi Ayah ini nama aslinya adalah Mutiara. Dia orang Sunda. Kebetulan dia dulunya tinggal di Tasik. Kenapa Ayah bisa tertarik sama aku? Kenapa Ayah bisa sama aku sampai sekarang? Jadi kebetulan Ayah ini adalah teman aku waktu dulu aku masih kecil. Dari aku umur 7 tahun sampai 2022 kemarin, aku nggak ketemu lagi sama Ayah, nggak tahu dia di mana. Di tahun 2022 akhirnya aku ketemu lagi sama Ayah. Kebetulan si Ayah ini diasuh sama aki-aki. Jadi di dunia mereka itu ada kayak pengasuh anak kecil. Dia diajarin ngaji, diajarin sholat, diajarin baca Al-Quran. Mereka ini punya padepokan sendiri dan diasuh sama, katanya aki-aki. Ayah sebutnya dia aki-aki, dan di situ banyak banget anak-anak kecil. Ketemu aku belum pernah, cuman aku udah dikasih lihat sosoknya, tapi POV dari si Ayah. Ceritanya kenapa Ayah bisa sampai meninggal, terus kemudian menjadi sosok. Itu awalnya dia sama ibunya naik delman, naik kuda. Terus si delmannya ini kecelakaan, ayahnya kepalanya kebentur sama si delmannya itu, terus si Ayah ini meninggal. Oke, jadi kehidupan sehari-hari aku setelah berteman sama Ayah, sampai detik ini, aku ngerasa kayak punya temen curhat, aku ngerasa kayak punya sahabat. Terus aku bisa cerita apapun sama Ayah tanpa takut dijudge. Ya kita berteman baiklah sama aku sama Ayah.